Shalom, saudara, sungguh sangat bersukacita di mana kita bisa berkumpul kembali, menyatukan hati, iman dan pengharapan kita kepada Tuhan lewat firman-Nya di dalam Bible Study Online CK7 ini. Saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Mazmur pasal yang ke-13. Nah saudara, kadang orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, itu diperhadapkan kepada pergumulan, masalah, penderitaan, ya, yang merupakan ujian dari Tuhan untuk kita semuanya. Nah, sebagai manusia biasa, saudara, kita mungkin bertanya-tanya sama Tuhan, mengapa ini terjadi? Mungkin kita sedikit mengeluh, ya, walaupun tidak bersungut-sungut, ya, tetapi mengeluh itu manusiawi, saudara. Atau mempertanyakan Tuhan, Tuhan, kok Tuhan izinkan seperti ini terjadi? Gitu. Nah, hal ini juga yang dialami oleh pemazmur. Dalam hal ini Daud. Dia mempertanyakan mengapa masalah ini timbul dan terjadi dalam hidupku. Nah, di tengah-tengah hatinya yang meluap dengan pertanyaan kepada Allah tentang itu, dia menguatkan iman percayanya. Itu hebatnya Daud seperti itu, saudara. Nah, mari kita pelajari salah satu sikap Daud ketika dia menghadapi pergumulan. Bagaimana caranya? Kita akan baca nanti, kita renungkan dan kita mengambil rema di dalam-dalamnya. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita hampiri Dia dengan pujian yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang ajaib. Kau Tuhan yang besar. Allah yang luar biasa. Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Haleluya Yesus. Sungguh ku Kau
yang sempurna, Terima kasih hanya Kau Yesus. kami percaya. Uralarabaya, ralarabaya, ralarabaya. Terima kasih Uralarabaya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ya Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Yes Lord. Ya Tuhan Yesus, karya-Mu indah, karya-Mu luar biasa. Sekalipun kami kadang sulit mengerti, tetapi Tuhan yang mengarahkan kami untuk melihat dan mempercayai bahwa jalan-jalan-Mu adalah jalan-jalan yang luar biasa, mendatangkan kehidupan, mendatangkan kemuliaan, dan mendatangkan anugerah yang luar biasa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Dan mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 13 saudara. Alkitab kita Perjanjian Lama halaman 581. Judulnya tentang doa kepercayaan. Siapa yang menulis? Daud saudara. Demikian firman Tuhan ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku.
Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, saudara, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa Daud itu manusia biasa, sama seperti kita, saudara. Mengalami pergumulan, mengalami aniaya, penderitaan, dikejar-kejar musuh, ya, diancam nyawanya. Wah, itu sudah jadi makanan sehari-hari Daud. Nah, sebagai manusia biasa, Daud pun pernah mengeluh. Pernah bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan menyelamatkan aku? Kapan masalahku selesai? Kapan musuhku itu dikalahkan? Hal yang sama sering kita alami juga kan, saudara? Ya, ketika Tuhan mengizinkan ada masalah, penderitaan, kesulitan, problem hidup, atau ujian-ujian datang menimpa kita, kadang kita juga secara manusiawi tanya sama Tuhan, kapan selesainya nih Tuhan? Kapan jawabannya aku terima dari Tuhan? Kapan ada happy ending gitu, saudara? Ya, itu manusiawi. Nah, Mazmur ini menggambarkan keadaan jiwa seolah-olah sedang ditinggalkan Tuhan. Dan si pemazmur dalam melihat Daud menguatkan kepercayaannya. Di satu sisi doanya isi dengan keluh kesah. Tapi di sisi lain dia menguatkan hatinya. Bahwa di dalam Tuhanlah, di dalam kasih setia Tuhanlah, dia menaruh harap dan kepercayaan. Dan Tuhan pasti akan menyelesaikannya. Dari sini kita bisa memilah-milah. Yang pertama adalah ada keluh kesah Daud. Daud berkata di dalam ayat 2 dan 3 tadi, Allah sudah lama menarik diri darinya. Ya. Bahkan Daud mengatakan Tuhan menunda-nunda waktu menolongnya. Ya. Itu lumrah, saudara. Ya. Sekali lagi, sisi kemanusiaan Daud sedang diceritakan. Ini loh, aku seorang raja, pilihan Tuhan. Ya, raja yang sukses, ya, raja yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, khususnya orang Filistin, takut sama Daud, saudara. Kenapa? Karena Goliat pernah dikalahkan. Tetapi sisi kemanusiaan Daud juga sama seperti kita, manusia biasa. Mempertanyakan, kok Tuhan menunda-nunda ya, seolah-olah mengulur-ulur waktu gitu. Bahkan Tuhan menarik diri dari hidupku. Itu anggapan Daud. Di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah merasa kesepian ditinggalkan Tuhan, ya, dia berdoa kepada Allah. Untuk apa? Untuk mempertimbangkan dan mengajukan perkaranya. Supaya Allah memberikan jalan keluar dan penghiburan. Itu ayat 4 dan 5 tadi, saudara. Lalu ditutup dengan sebuah keyakinan. Nah, ini yang saya suka dari Mazmur Daud ini adalah, ya, di awal ada keraguan, di awal ada pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah Allah meninggalkan. Tetapi di akhir dari perkataan Daud, dia menguatkan hatinya. Dia yakin bahwa akan mendapatkan jawaban. Ada damai sejahtera, ada pertolongan Tuhan. Sebab Daud meletakkan imannya, percaya penuh kepada Tuhan. Maka dia menutup Mazmur ini dengan penuh sorak-sorai kemenangan. Karena dia meyakini pembebasannya pasti terlaksana. Dari 6 ayat ini kita bisa melihat Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Pentingnya kita baca Mazmur itu seperti ini, saudara. Ini, ya. Sebab doa orang benar memang mungkin gak langsung dijawab Tuhan. Ingat prinsip ini, saudara. Ya. Tidak seluruhnya. Ya. Allah tidak seterusnya menjawab doa-doa dalam waktu yang sekejap. Karena bisa saja doa orang benar itu tidak langsung dijawab Tuhan. Tetapi
pasti dijawab. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Nah, ketika kita menanti waktunya Tuhan, kadang saudara, kita mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Tentang keseriusan dan kesungguhan Tuhan untuk menolong. Berupa apa? Seruan kita. Keluh kesah kita. Bahkan mungkin dibalut dengan keraguan. Ya. Seolah-olah Tuhan meninggalkan anaknya. Seolah-olah kita sedang dibiarkan menderita kesakitan sendirian untuk menanggungnya. Ya. Entah itu masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, bisnis, usaha kita, atau bahkan pelayanan kita. Kadang seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita. Ya. Jadi doa orang benar itu ya ada kalanya tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi pasti dijawab. Hanya tinggal tunggu waktunya kapan Tuhan akan memberikan jawaban. Yang kedua saudara, jikalau kita sungguh-sungguh mencari pertolongan Allah melalui iman yang sejati dalam diri Yesus Kristus, maka penundaan Allah tidak berarti bahwa kita telah ditinggalkan olehnya. Tangkap baik-baik ini saudara. Kadang Tuhan itu menunda waktunya. Ya. Seperti ketika dia mau membangkitkan Lazarus. Dia tidak serta-merta langsung datang ke kuburan kan. Lalu membangkitkan Lazarus. Ada masa-masa, ada waktu Tuhan. Tetapi kan endingnya happy. Lazarus bangkit. Kadang Tuhan izinkan seperti itu. Jadi penundaan Allah tidak berarti bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Bisa saja Allah memakai penundaan waktunya supaya kita semakin bergantung kepada Tuhan. Atau alasan penundaan Tuhan untuk tidak segera menolong kita. Bisa saja supaya kita betul-betul mendapatkan jawaban itu tepat pada waktunya. Allah punya timing yang tepat buat anak-anaknya. Ya pengharapan kita, iman kita, namanya manusia, kalau doakan segera dijawab. Segera mendapatkan jalan keluar. Itu semua manusia pengen seperti itu. Tapi saya mengatakan, dengan membaca firman Allah ini, kita mengerti sekarang. Bahwa ketika Allah seolah-olah menunda atau mengulur-ulur waktu, itu tidak berarti dia sedang meninggalkan kita. Karena dia tahu, kita kalau tidak ada Allah, gak akan bisa berbuat apa-apa. Bisa saja itu ujian iman. Apakah kita tetap sabar? Contoh lagi ya saudara. Abraham itu dijanjikan Tuhan punya anak dari Sarah itu umur 75 tahun. Di kitab Kejadian pernah kita pelajari. Mulai dari Kejadian pasal 12. Seterusnya kita melihat bagaimana seolah-olah Allah menunda kehamilan Sarah. Dari janji umur 75 tahun, Allah memberikan sebuah janji kepada Abraham. Bahwa keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Sampai menanti umur 100 tahun loh saudara. 100 tahun. Ishak baru lahir. Ini Allah betul-betul seolah-olah menunda. Menanti 25 tahun itu lama saudara. Bisa saja keraguan Abraham akan mempengaruhi imannya. Bisa saja keluh kesah Abraham akan membuat goyah kepercayaannya kepada janji Allah. Ada, Alkitab mencatat loh saudara. Satu kali Abraham pernah ngomong sama Tuhan kan, harta kekayaanku akan aku hibahkan, aku wariskan kepada hambaku Eliezer. Bukan anak kandungnya. Sebab Ishak gak lahir-lahir. Itu manusiawi. Manusiawi saudara. Usul Abraham bahwa warisannya akan jatuh ke orang lain yaitu Eliezer hambanya yang setia itu. Langsung ditolak Tuhan. Bukan Eliezer. Tapi anakmu yang lahir dari rahim Sarah. Dan betul saudara. Begitu Ishak lahir. Semua warisan Abraham. Khususnya warisan imannya kepada Allah yang benar itu. Diwariskan kepada Ishak.
Sepertinya Allah menunda 25 tahun. Seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi Abraham tidak. Sekalipun raganya sudah sangat-sangat tua dan renta. Tapi imannya semakin diperbarui hari lepas hari. Rupa-rupanya saudara. Ini imajinasi rohani saya. Daud ini baca kisah Abraham juga. Bagaimana penundaan Allah itu bukan berarti Allah meninggalkannya. Seolah-olah Allah mengulur-ulur waktu. Itu bukan berarti Allah sedang membiarkan Daud jalan sendiri. Daud juga punya pengalaman cerita nenek moyang tentang Abraham bapak leluhurnya. Bagaimana menanti 25 tahun tetap digenapi. Makanya Daud berani berkata, doaku, kepercayaanku. Aku tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Wow. Nah, ini pentingnya saudara. Iman itu diwariskan. Firman ini diberitakan. Supaya apa? Sama seperti Daud belajar dari nenek moyangnya itu Abraham. Bahwa semua janji Allah pasti akan digenapi. Maka demikianlah kita kalau kita baca firman Allah. Ketika kita menghadapi masalah. Seolah-olah Allah menunda atau meninggalkan kita. Lalu kita menguatkan hati kita untuk percaya kepada janjinya. Dan kita mendapatkan jawaban doa. Ini juga yang akan kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Bahwa Allah yang kita sembah. Sama seperti yang disembah oleh Daud. Sama seperti yang disembah oleh Abraham. Allah yang sama. Yang sanggup membuat kita semuanya mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan untuk kita semuanya. Luar biasa bukan saudara? Dan saya suka dengan kalimat begini. Ayat 6 ini saudara. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Wow. Tadi kan ragu-ragu tuh. Tadi kan doa seolah-olah Tuhan kok kau tinggalkan aku? Kok engkau berlama-lama sih? Gitu. Kapan engkau jawab doaku? Tapi di akhirnya dia bilang gini. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Jawaban terhadap apa yang tampak sebagai penundaan jawaban Tuhan ialah mengandalkan kasih setianya yang tidak pernah gagal. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam segala keadaan. Dalam segala musim dan waktu Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Di masa lampau dia menolong Abraham. Di masa dulu dia menolong Daud. Di masa sekarang Allah yang sama menolong saudara dan saya. Sebab kasih setia Allah tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal saudara. Inilah pentingnya kita belajar firman Allah. Inilah keuntungannya kita mengenal Allah lewat firman-Nya. Supaya kita tahu ada sejarah tentang bagaimana Allah menyelamatkan Abraham. Tentang sejarah bagaimana Daud ditolong Tuhan. Tentang sejarah bagaimana bangsa Israel ditolong Tuhan dari Mesir, dikeluarkan dari sana, masuk ke tanah perjanjian. Ada sejarah bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kalau kita baca, kita yakini, kita percaya sebagai sebuah kebenaran, hal yang sama juga akan kita nikmati. Saya tegaskan baik-baik di sini, saudara. Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya bergumul sendiri. Tuhan tidak pernah membuat anaknya tumbang karena kalah dalam pertempuran. Tuhan selalu menjagai, menuntun, memagari. Dan toh misalnya ujian datang dari Tuhan. Pencobaan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena iblis menggocoh kita. Tuhan tetap memberikan kemenangan bagi orang yang berharap padanya. Saya tutup dengan sebuah peristiwa bagaimana Ayub saudara. Ya, Ayub, kita pernah belajar kan kitab Ayub? Bagaimana Ayub itu mengalami penderitaan yang menurut saya, selain Yesus ya, selain Yesus.
Ayub ini manusia yang mendapatkan ujian dari Tuhan dan cobaan dari iblis dalam waktu yang bersamaan. Ayub dapat ujian dari Tuhan dan pencobaan dari iblis dalam waktu yang bersamaan. Mengapa saya katakan waktu bersamaan? Karena Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai dia. Pagar keselamatan diangkat. Hanya Tuhan pesan sama iblis, kamu boleh apa-apain Ayub tapi sayangkan nyawanya. Artinya nyawa ada di tangan Tuhan. Dan betul, begitu iblis dapat izin dari Tuhan untuk mencobai Ayub. Wah saudara, kita membaca bagaimana anak-anaknya mati silih berganti. Hartanya ludes. Nyawanya saja yang tinggal sementara tubuhnya banyak koreng-koreng kusta atau lepra. Sudah begitu, istrinya menganjurkan supaya Ayub mengutuki Tuhan. Ditambah lagi penderitaannya, 3 sahabatnya memojokkan Ayub. Dalam hal ini Ayub betul-betul dalam penderitaan yang menurut saya sudah di batas-batas ketidakwajaran. Saya belum pernah mendengar kisah tentang penderitaan yang sehebat Ayub ini, saudara. Kenapa? Karena Ayub benar, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, hidup bergaul dengan Tuhan. Begitu tiba-tiba masalah terjadi, ujian dan pencobaan berbarengan datang kepadanya. Lihat, saudara, di tengah-tengah perjalanan Ayub pernah mempertanyakan, ini salahku apa Tuhan? Kenapa engkau seperti sembunyi? Perlihatkan wajahmu. Yang aku kehendaki adalah engkau menemui aku. Menjelaskan mengapa ini terjadi. Sama seperti Daud ini, saudara. Ayub begitu rindu untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mendatangi dia. Demikian pula dengan Daud. Rindu supaya apa? Jangan kau lupakan aku Tuhan. Wajahmu jangan disembunyikan daripadaku. Aku pengen tahu mengapa ini terjadi. Tapi saudara lihat, bagaimana Ayub menguatkan hatinya ketika Tuhan menyatakan keputusan-keputusannya. Ketika Tuhan memberikan sebuah kesadaran kepada Ayub bahwa di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, di tengah pencobaan dari iblis, ujian dari Allah, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah yang sama yang menolong Abraham. Allah yang sama yang menolong Ayub. Allah yang sama yang menolong Daud. Allah itu juga yang menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Tapi jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikannya. Berterus teranglah kepada Tuhan tentang penderitaan. Ungkapkan isi hatimu kepada Allah tentang masalah-masalahmu. Tapi jangan pernah meninggalkan dia. Sebab Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bukti dari semua peristiwa yang tokoh-tokoh Alkitab alami. Di tengah-tengah kesulitan hidup, sesulit apapun, kalau iman kita tetap kepada Tuhan, maka Tuhan akan bersegera menolong kita. Abraham ditolong, Ayub ditolong, Daud ditolong. Saudara dan saya juga ditolong Tuhan. Dan itulah Mazmur pasal yang ke-13. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada pelajaran hari ini kami tahu sekarang bagaimana doa yang diucapkan Daud diawali dengan sebuah keluh kesah. Diawali dengan pengaduan Daud kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Seolah-olah Tuhan melupakan Daud. Tapi puji Tuhan, di akhir dari peristiwa ini, Daud menguatkan hatinya dan tetap percaya tentang kasih setia Tuhan. Sehingga dia memutuskan untuk bersorak-sorai. Mungkin permasalahannya belum selesai. Mungkin ujiannya belum berakhir. Mungkin masalahnya masih harus dihadapi. Tetapi Daud memutuskan untuk tetap bersorak-sorai. Sebab Daud tahu persis
Tuhan pasti tampil sebagai penolong. Dan kami belajar sejak dari kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menolong Abraham, bagaimana Tuhan menolong Ayub, dan bagaimana Tuhan menolong Daud juga. Maka kami percaya Tuhan juga pasti menolong kami anak-anaknya yang siang malam berseru kepada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu minta tolong kepadanya. Tidak memalingkan wajah kepada ilah-ilah lain. Tidak berharap kepada hal-hal yang lain. Tapi selalu fokus berharap kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan. Yang sedang dalam ujian iman. Atau bahkan mungkin sedang dicobai oleh si iblis. Biarlah mereka sadar Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya kamu hidup di dalam kebenaran. Dan kita semuanya mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pesan-pesan-Mu. Terima kasih untuk perintah-perintah-Mu. Kami mau setia melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.